Hari ini aku ingin ngajak kamu kenalan sama 5 makanan dan minuman favoritku yang bukan cuma enak tapi secara ilmiah terbukti bisa bantu tubuh kamu bakar lemak berbahaya, bikin perut jadi langsing, singset, juga bikin tubuh jadi lebih sehat lagi nih teman-teman. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Mas Ria Pertiwi, seorang dokter umum, mental health survivor, dan hipnoterapis yang siap jaga kesehatan tubuhmu secara holistik. Yuk kita bahas langsung ke makanan yang pertama, yaitu wortel. Ya, wortel. Mungkin kamu mikir, wortel kayak kelinci aja sih dok. Kan cuma bisa buat salad doang. Aku juga dulu mikir kayak gitu, wortel itu makanan kelinci. Tapi ternyata wortel itu sangat terbukti bisa membantu membakar lemak loh. Kenapa kok wortel bisa sekuat itu ya? Ada dua bahan utama dari wortel yang bisa bantu bikin perut kamu singset dan seksi nih. Yaitu yang pertama serat makanan. Dia membantu memperlambat pencernaan, bikin kamu kenyang lebih lama. Yang kedua mengandung karotenoid, yaitu zat oranye alami yang memberi cerah pada wortel. Dan serunya ya, karotenoid ini bukan cuma pewarna, dia bisa merangsang metabolisme tubuh kamu sehingga lebih aktif lagi, bahkan bisa mengaktifkan lemak coklat di tubuh kita yang membantu memanaskan tubuh secara alami, membuat proses pembakaran lemak, terutama lemak visceral atau lemak jahat yang melilit organ dalam tubuh kita ini lebih bagus lagi nih teman-teman. Jadi begitu kamu makan wortel, tubuhmu kayak dinyalain tombol langsung untuk membakar lemak. Dan sumber bahan bakarnya yaitu lemak berbahaya di dalam perut kamu sendiri yang bikin perut jadi nggak buncit lagi. Seru kan? Kalau kamu mau praktis, kamu bisa potong-potong wortel lalu dipanggang dengan minyak zaitun tambah sedikit garam. Atau direbus sedikit selama 5 menit lalu dicocol sama saus sambal. Enak juga nih. Jika kalian emang pengen bener-bener membakar lemak, konsumsilah 2,5 cangkir wortel atau sekitar 5 wortel sedang per hari untuk membantu membakar lemak dalam tubuh nih teman-teman. Yang kedua, kacang-kacangan. Hah? Kacang-kacangan? Iya. Coba deh kalau kamu lihat orang-orang yang hidup panjang umur di dunia, di negara-negara mereka ya, itu tempat-tempat di dunia di mana banyak orang berusia lebih dari 100 tahun, hampir semuanya punya satu kebiasaan yaitu makan kacang-kacangan setiap hari. Kenapa kacang-kacangan sehebat itu? Mereka kaya serat dan lemak sehat. Seratnya masuk ke dalam usus kita, memberi makan mikrobioma usus, yaitu komunitas bakteri baik dalam tubuh. Dan ketika mikrobioma usus sehat, metabolisme kamu naik, sensitivitas glukosa meningkat, ya artinya kamu bisa mengontrol gula darah dengan baik, serta lemak coklat kamu aktif. Sehingga kamu bisa membakar lemak visceral, lemak putih, lemak jahat lebih banyak lagi nih teman-teman. Bahkan punya bakteri baik, mikrobioma usus yang sehat, itu bisa menurunkan lipid darah atau kadar lemak darah secara alami. Seolah-olah tubuh kamu ini punya obat penurun kolesterol alami dari makanan. Selain itu, bakteri usus bayi juga membantu mengurangi peradangan yang kita tahu bahwa peradangan kronis ini adalah akar dari banyak masalah penyakit kronis modern termasuk obesitas nih teman-teman. Jadi ada satu penelitian di mana orang-orang yang rutin mengkonsumsi 5 cangkir kacang per minggu ya, itu bisa mengecilkan lingkar pinggang bahkan mengurangi lemak visceral kita. Simple banget kan, cukup makan 1 cangkir kacang matang setiap hari dan tubuh kalian mulai membakar dan membersihkan lemak-lemak berbahaya. Terus gimana cara terbaik makan kacang nih teman-teman? Nah, kalian bisa merendam kacang semalaman ya. Ini membantu mengurangi asam fitat, mempercepat waktu masak dan bikin kacang lebih ramah di perut. Biar nggak kembung perut kalian.
Kacang juga bisa kalian rebus, masak seperti sup atau rebusan kacang. Tambahin bawang putih, jahe, kunyit, wortel, itu bebas. Dan masaklah kacang dengan perlahan-lahan agar dia matang dengan sempurna. Bahkan serunya lagi, semakin sering dipanaskan, kacang akan semakin enak karena bumbunya akan semakin meresap dan makin gurih. Kacangnya kacang apa dok? Bebas, semua jenis kacang yang bisa dikonsumsi. Mau kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, kacang almond, kacang kenari, bebas. Yang penting kacang-kacangan ini tidak ditambah dengan gula ataupun tepung tambahan ya. Ini pasti luar biasa banget untuk membantu membakar lemak pada tubuh kamu nih. Yang ketiga, makanan yang paling aku sukain dan gak pernah absen setiap hari, yaitu cabe. Tapi pasti ada yang bilang, cabe aku gak kuat makan pedas dok, gimana dong? Gak apa-apa. Ternyata ada alasan ilmiah kenapa sebagian orang lebih sensitif terhadap rasa pedas dibandingkan yang lain. Mungkin kamu termasuk super tester, yaitu orang yang punya lebih banyak reseptor rasa di lidahnya. Jadi rasa pedas terasa jauh lebih kuat. Atau kamu nggak pernah makan cabai, jadi makan sedikit pedas aja langsung rasanya kebakaran gitu ya. Tapi buat kebanyakan orang, sedikit rasa pedas itu justru bisa dinikmatin. Bahkan ya, ada yang makan 1 kilo cabai, itu tubuhnya baik-baik aja. Dan bahagianya lagi, cabai bisa bantu tubuh kamu bakar lemak juga. Kok bisa nih? Jadi semua cabai, baik cabai segar, kering, ataupun bubuk, itu mengandung satu zat bioaktif penting yaitu capsaicin. Capsaicin adalah yang bertanggung jawab sebagai sensasi pedas dan panas di lidah kita. Begitu kamu makan cabai, capsaicin menempel pada reseptor di lidah, lalu mengirim sinyal ke otak, lalu otak kita merespon dengan melepaskan epinefrin atau adrenalin, meningkatkan detak jantung, membuat kita berkeringat, dan kadang bikin wajah kita kemerahan. Tapi yang paling penting, adrenalin ini juga bisa mengaktifkan lemak coklat di dalam tubuh kita. Dan ingat, lemak coklat ini berfungsi seperti pemanas tubuh alami. Saat aktif, dia menarik bahan bakar dari lemak-lemak berbahaya pada tubuh dan membakarnya untuk menghasilkan energi panas. Jadi, setiap gigitan cabai itu sebenarnya kamu lagi ngisi bahan bakar untuk membakar lemak-lemak di tubuh kamu nih teman-teman. Kalau nggak kuat pedas gimana nih dok? Ya nggak harus langsung makan cabai super pedas kok. Kalian bisa mulai dari cabai yang paling ringan seperti paprika atau cabai besar ya. Bisa juga coba saus sambal ringan. Banyak pilihan level pedasnya. Seperempat cabai, setengah cabai, sampai 1 cabai utuh. Kuncinya bukan seberapa pedas, tapi seberapa konsisten kamu mengkonsumsi dan menambahkan capsaicin ke makanan kamu. Tapi ya, cabai ini juga bisa meningkatkan nafsu makan. Oke. Apalagi kalau cewek lagi PMS, aduh, maunya makan cabai yang pedes-pedes sama mie ayam, sama ayam geprek, sama bakso. Nah, ini yang bikin gagal diet. Bukannya tambah kurus, malah tambah melebar. Makanya kalau lagi makan cabai, jangan dikombinasiin sama makanan-makanan tinggi tepung, tinggi lemak. Ya pasti gagal, pasti bikin gemuk nih teman-teman. Yang keempat, jamur. Jamur ini punya senyawa yang disebut beta-glukan. Ini adalah kunci utama untuk membantu meningkatkan metabolisme tubuh kamu. Pertama, beta-glukan ini akan memberi makan bakteri baik di usus. Jadi bakteri baik ini bikin metabolisme lebih optimal, bantu mengatur gula darah, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, beta-glukan juga mengaktifkan lemak coklat, sama seperti wortel dan cabai tadi. Lemak coklat ini butuh bahan bakar, dan bahan bakarnya diambil dari lemak visceral berbahaya yang menumpuk dalam perut kamu nih teman-teman. Dan yang terakhir, beta-glukan juga menurunkan peradangan. Dan kita tahu peradangan kronis ini bikin tubuh lebih gampang gemuk dan rentan penyakitan. Jadi dengan peradangan lebih rendah, tubuh kamu lebih siap membakar energi secara efisien. Kamu nggak perlu beli jamur mahal, cukup jamur lokal aja, jamur tiram, jamur putih itu bebas. Ada satu pro tips nih buat kamu. Biasanya orang-orang cuma makan tudung jamurnya aja ya.
Padahal batang jamur itu justru mengandung 2 kali lipat lebih banyak beta-glukan dibandingkan tudungnya. Jadi mulai sekarang jangan cuma makan atas jamurnya aja. Wajib kamu makan semuanya, batang dan tudung jamurnya sekalian. Kalau mau ditumis, masukin sup atau sekedar dikonsumsi biasa aja untuk tambahan beta-glukan dan membantu bakar lemak tubuh kamu. Oh iya, jamur juga makanan alami yang bisa menghasilkan vitamin D kalau kena sinar matahari. Caranya, kalian iris tipis-tipis jamur, lalu taruh di atas piring dan jemur beberapa jam di bawah sinar matahari, baru dimasak dan dimakan. Ini bikin vitamin D dalam jamur meningkat, jaga kesehatan tulang, jaga kesehatan mood, dan bantu menstabilkan berat badanmu secara optimal nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah teh hijau. Ya, teh hijau ini dari zaman lampau itu sudah terbukti bantu membakar lemak loh. Kenapa? Karena teh hijau itu kaya banget dengan katekin dan EGCG ya. EGCG ini adalah senyawa super kuat yang bisa mengaktifkan lemak coklat di dalam tubuh kita. Saat lemak coklat aktif, tubuh kita membakar kalori lebih banyak, bahkan saat kita lagi duduk santai. Ini efek termogenesis alami yang bisa meningkatkan pembakaran lemak visceral dan lemak jahat dalam perut. Selain itu, teh hijau membantu mempercepat metabolisme, meningkatkan oksidasi atau pembakaran lemak, dan mengatur kadar gula darah. Teh hijau juga kaya akan antioksidan yang bisa membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif dan peradangan kronis. Ini 2 faktor besar yang bikin berat badan kamu susah turun. Rutin mengkonsumsi 2 hingga 3 cangkir teh hijau setiap hari bisa membantu menurunkan berat badan, mengurangi presentase lemak tubuh, dan mengecilkan lingkar pinggangnya. Nih, lingkar pinggang jadi lebih kecil. Kalau aku rutin mengkonsumsi teh hijau pada waktu siang hari nih teman-teman. Tapi perhatikan ya, teh hijau nggak boleh sembarangan dikonsumsi. Kalau salah cara konsumsinya, maka kamu nggak bisa mendapatkan manfaat pembakaran lemaknya nih teman-teman. Yang pertama, pilih teh hijau berkualitas tinggi ya. Jangan teh hijau yang sudah ada gulanya atau sudah ada campuran rasa-rasanya. Ya, seduh dengan air panas sekitar 70-80 derajat Celcius. Jangan pakai air mendidih. Karena suhu terlalu panas bisa merusak katekin yang sensitif terhadap panas. Lalu diamkan sekitar 10 hingga 15 menit. Minum 2-3 cangkir teh hijau setiap hari sudah bagus banget untuk membakar lemak kamu. Bagusnya konsumsi dalam perut kosong, ditambah jeruk nipis untuk meningkatkan kadar antioksidannya. Jangan dikonsumsi setelah makan ataupun bersamaan dengan makanan karena ini bisa menghambat penyerapan nutrisi pada makanan ya. Ingat, konsumsi pada perut kosong. Teh hijau ini juga bisa menghambat dan menahan rasa lapar, bikin kamu nggak kepengen banyak makan nih teman-teman. Ajaib banget kan ya teh hijau ini? Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.